Pamirsa Alif Media Nasional, dalam liputannya, Yayasan Baitul Mall serahkan bantuan listrik gratis kepada masyarakat Desa Kalumpanglu. Jeneponto AMN, pimpinan redaksi Alif Media Nasional, sekaligus sebagai Ketua DPC Sepernas Jeneponto Abdul Rahman Siam, SPD, didampingi editor channel YouTube Alif Media Nasional, kunjungan silaturahmi dengan manajer unit Gardu PLN Jeneponto, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, di Desa Kalumpanglu Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, dilakukan wawancara dengan Umar, manajer unit Gardu PLN Jeneponto terkait bantuan gratis yang diberikan kepada masyarakat Desa Kalumpanglu. Bukan hanya itu, juga termasuk dampak yang ditimbulkan musim kemarau disertai angin kencang di wilayah kerjanya. Berikut hasil wawancara kami dengan Umar. Kita sudah validasi dan kuahnya sudah terpasang dan sudah 2 yang menyala, dan satunya lagi masih progres untuk pemasangan KWH. Namun administrasinya itu sudah berproses dan yang satu itu adanya di Desa Tolo, itu juga sudah berproses administrasinya mungkin dalam bulan inilah. Jadi, total itu ada 4 titik di 4 dusun, dan 2 desa. Dan juga saya sampaikan kepada pemain atau penghobi layang-layangan bahaya untuk kabel listrik tegangan tinggi. Yang pertama itu memang tidak bisa dipungkiri, bahwa permainan layang-layang itu tidak hanya anak-anak tapi kami melihatnya itu sampai orang dewasa, dan orang tua juga itu hobi main layang-layang dan yang namanya hobi itu susah dilarang, ungkapnya. Pamirsa Alif Media Nasional, kata Umar, cuman, kami mengarahkan bahwa sebisanya main layang-layang itu jauh dari jaringan kabel listriknya kita, jaringan listrik yang tegangan tinggi itu. Kabel untuk kabel SUTT, kawat SUTT. Jadi jaringan SUTT itu dia 150.000 volt, dia yang mengantarkan dari jaringan dari pembangkit, ya listrik dari pembangkit itu dikirimkan ke kota Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba. Nah, ini ketika misalkan ada layangan tersangkut di sana, itu bisa menyebabkan padam. Dan padamnya itu langsung satu kota, satu kabupaten, bahkan bisa separuh dari provinsi. Nah, oke, siap Pak Gigi. Jadi gimana cara pencegahan daripada bahaya yang layangan ini? Ini kebetulan karena selama 3 bulan terakhir ini banyak layangan tersangkut ya. Jadi ini juga mungkin kami perhatikan sepertinya banyak masyarakat belum sadar bahayanya. Jadi sebenarnya layangannya tidak masalah, main layangan tidak masalah, tapi jangan di dekat jaringan SUTT ya, sehingga tidak membahayakan pribadinya sendiri. Ketika main layangan bisa tersangkut, kemudian listriknya mengalir ke pemain, otomatis terjadi ledakan, yang main juga meninggal dan juga menyebabkan padam listrik. Oke, siap. Ya, makasih banyak Bu, semoga berkah Bu ya. Mari Pak. Bukan cuma itu, dari tim kami sendiri sudah turun langsung sosialisasi tentang keselamatan kelistrikan, bahaya main layangan di sekitar jaringan atau kabel listrik atau tower PLN. Kita menyampaikan bahwa selain bisa celaka, atau meninggal karena kesetrum itu juga bisa berimbas kepada pemadaman luas di wilayah Kabupaten Jeneponto dan masyarakat sekitar. Selain itu, kata Umar, kita juga mengadakan sosialisasi, kita juga memberikan bantuan, dan kita gandeng tadi yang diberikan listrik gratis disertai dengan stiker sosialisasi dan itu sasarannya ke ibu-ibu rumah tangga. Kami berharap agar ibu-ibu rumah tangga bisa mengingatkan ke anak-anaknya atau bapak-bapaknya untuk menghindari bermain layang-layang di sekitar instalasi PLN. Ungkap Umar, adapun nama-nama penerima listrik gratis warga masyarakat Desa Kalumpanglu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, yang menerima bantuan listrik gratis yang diserahkan langsung oleh Yayasan Baitul Mall diterima oleh Kepala Desa Kalumpanglu Ramandeng Nai, lalu diserah terimakan ke warganya disaksikan langsung oleh manajer PLN Jeneponto, Sinrang warga Dusun Balanglu, Faisal warga Dusun Kalumpanglu dan Saintang warga Dusun Palipiri. Turut menyaksikan serah terima bantuan listrik gratis oleh K3, Pak Gigi, Pak Wahyu, Direktur PLN ULTG Jeneponto Pak Umar, Kepala Desa Kalumpanglu Ramandeng Nai, dan tim Yayasan Baitul Mall. Demikian liputan Alif Media Nasional, AMN Jeneponto Sulawesi Selatan mengabarkannya. Oke, siap. Masih Pak Desa. Tiganya itu alhamdulillah sudah
kita sudah validasi itu tadi, dan KWH-nya sudah terpasang, dan sudah 2 yang sudah menyala, yang satunya itu masih progres untuk pemasangan KWH, namun administrasinya itu sudah terproses. Yang satu itu adanya di Desa Tolo ya, dan itu juga sudah berproses administrasinya, mungkin dalam bulan inilah sudah menyala juga. Jadi total itu ada 4 titik di 4 dusun 2 desa. Oke, siap Pak. Dengar dari informasi warga, di sini ada gangguan tentang ada beberapa anak-anak yang suka main layangan, di mana bisa mengganggu, sangat berbahaya untuk kepentingan ketenaga listrikan di sini, Pak ya? Iya, betul Pak. Dari yang pertama itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa permainan layang-layang itu tidak hanya anak-anak, tapi kami melihatnya itu sampai orang dewasa, orang tua juga itu hobi main layang-layang. Nah, yang namanya hobi itu susah dilarang Pak. Cuman kami mengarahkan bahwa sebisanya main layang-layang itu jauh dari jaringan kabel listriknya kita, jaringan kabel listrik yang tegangan tinggi itu Pak. Nah, kalau rumah itu kan cuma 220 volt, yang kabel besar itu Pak itu 150.000 volt. Siap. Sejauh ini Pak Umar, apa saja langkah tindakan pemerintah setempat atau penyampaian ke warga? Sudah ada sosialisasi terkait penghobi layangan itu untuk bisa dicegat gimana? Dari tim PLN sendiri itu Pak sudah turun langsung sosialisasi tentang keselamatan tenaga listrikan dan bahaya main layangan di sekitar jaringan atau kabel listrik atau tower PLN. Kita menyampaikan bahwa selain bisa celaka atau meninggal karena kesetrum, itu juga bisa berimpact ke pemadaman meluas di listrik di masyarakat sekitar. Jadi selain kita mengadakan sosialisasi, kita juga memberikan bantuan. Kita gandeng lagi tadi yang YBM memberikan minyak gratis yang disertai dengan stiker sosialisasi, dan itu sasarannya ke ibu-ibu rumah tangga. Harapannya ya itu tadi, ibu-ibu rumah tangga bisa mengingatkan ke anak-anaknya, ke bapak-bapaknya untuk menghindari bermain layangan di sekitar instalasi PLN. Baik Pak Umar. Jadi terima kasih Pak Umar atas ininya. Jadi dimohon kepada masyarakat, pemerintah setempat terkait agar dapat membantu untuk keamanan, karena sangat bahaya layangan ini, sangat bisa merusak ya pemain layang ini. Jadi hobi layang ini kalau dia lanjutkan bisa saja terjadi pemadaman 1 kali 24 jam, bahkan bahayanya meluas Pak, bisa meluas. Beberapa kabupaten kena impactnya dari gangguan akibat layangan itu. Makanya teman-teman PLN itu instan sosialisasi ke masyarakat sekitar, ke stakeholder setempat, dan alhamdulillah stakeholder setempat juga sangat mendukung program kami. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin Bapak mungkin lebih detail lagi, selain dari bantuan dikhususkan, kira-kira seperti apa lagi program-program ke depannya untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan? Kalau dari PD sendiri Pak, itu ada beberapa program. Yang pertama itu ada namanya TJSL, dan itu kita juga sudah implementasikan di salah satu desa, namanya Desa Palajau. Itu kita sudah melakukan bedah rumah, koordinasi dengan DLH dan stakeholder setempat, Pak Kepala Desa, Pak Binsa, dan pejabat-pejabat setempat. Kemudian yang kedua itu ada namanya CSR. Nah, CSR itu namun ini programnya ini induk. Jadi induk itu kadang yang mengarahkan ke unit-unit pelaksana, kemudian dari ke unit layanan untuk mencari atau mengusulkan instansi, mulai dari instansi apalagi namanya pedagang, pengusaha atau pedagang yang memang bisa disupport untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan produksi atau nilai jual dari usaha yang dilakukan.
Nah, yang ketiga tadi itu YBM. YBM itu Yayasan Baitul Maul itu dana umat dari para pegawai atau karyawan PLN yang memang peruntukannya itu untuk masyarakat bersejahtera. Sejauh ini kan banyak dengar ya terkait dengan keadaan ada pemadaman, keadaan ada ini dan lain. Ini menurut Bapak dalam penanganan itu gimana? Kalau terkait ini Pak, itu pemadaman kan ada beberapa kategori itu. Kalau di kami itu ada pemadaman itu per blok, per wilayah, atau pemadaman luas. Nah, kalau yang pemadaman per blok itu ada sendiri divisinya Pak, namanya itu unit layanan pelanggan. Jadi kawan-kawan ini layanan pelanggan itu yang akan berkoordinasi atau bersentuh langsung dengan masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan atau menangani gangguan yang sudah terjadi. Itu dipermudah dengan adanya ini Pak, PLN Mobile. Nah, kalau kita itu sudah download itu namanya aplikasi PLN Mobile itu sangat mempermudah Pak, pelayanan gangguan, pembelian token listrik, pengusulan pemasangan KWH baru itu bisa diakomodir di satu aplikasi itu Pak. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Abdurrahman Sangisude, pimpinan redaksi Alit Media Nasional, bersama dengan Bapak di manajer ya untuk PLN, menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini adalah musim kemarau dan angin kencang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membantu untuk mencegah secara dini, terutama anak-anak kita yang main lain-lain di seputaran jaringan PLN, karena itu sangat berbahaya. Saya kira demikian pemirsa. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap memang. Saya kalah pengajar ini.